Baiklah, anak-anakku sekalian, Bapak, Ibu, guru, karyawan, SMP Negeri 1 Warasan yang berbahagia, saya Supriyanto selaku moderator akan mengantarkan materi yang kedua nanti tentang keosisan atau ekstrakurikuler yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Margo SPD. Selamat pagi Pak Margo. Selamat pagi. Iya. Dalam kondisi yang sehat, prima, nanti akan membawakan acara keosisan dan ekstrakurikuler. Karena waktu sangat singkat sekali dalam acara ini, maka langsung aja waktu kami berikan sebelumnya kepada Pak Margo Waluyo SPD. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat bukan? Terima kasih. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang keosisan dan ekstrakurikuler dalam acara MPLS. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya yaitu Margo Waluyo. Alamat Tambak Sari RT 2 RW 2 Kecamatan Kuarasan. Saya punya moto hidup yaitu hiduplah dengan kehidupan yang hidup dan jangan merebut kehidupan orang lain. Karena waktunya sangat singkat, maka saya teruskan dengan materi saya yaitu tentang keosisan dan ekstrakurikuler. Anak-anak sekalian, apa itu OSIS sebenarnya? Saya yakin kalian belum tahu karena memang di SD tidak ada yang namanya OSIS. Jadi OSIS adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Nah, ini berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226/C/Cap/0 tahun 1992. Sekarang kita lihat arti dari masing-masing singkatan tersebut. A. Organisasi. Secara umum organisasi adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan di sekolah. B. Siswa. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. C. Intra. Intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Sedangkan sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dalam hal ini sekolah dasar dan sekolah menengah atau sekolah madrasah yang sederajat. OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu setiap sekolah wajib membentuk yang namanya OSIS yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah yang lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Sekarang kita lihat dasar hukum dibentuknya OSIS, yaitu 1. Keputusan Mendikbud nomor 0461/U/1984 tentang pembinaan kesiswaan. 2. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 226/C/0/1992 ini tentang pedoman pembinaan kesiswaan. 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan keempat, PP nomor 19 tahun 2005 ini tentang standar pendidikan nasional. Sekarang kita lihat ada beberapa jalur utama dalam pembinaan kesiswaan di sekolah. Minimal ada 4 jalur utama dalam membina kesiswaan di sekolah. Yang pertama yaitu melalui organisasi OSIS atau yang tadi saya terangkan yaitu OSIS. Kedua, melalui latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Yang ketiga, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, kegiatan wawasan wiyata mandala.
Itulah 4 jalur utama dalam kita membina siswa di sekolah. Sekarang kita lihat fungsi dari OSIS. 1 sebagai wadah, 2 sebagai motivator. Sebagai wadah, organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya wadah atau tempat kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Fungsi kedua itu sebagai motivator. Motivator adalah sebagai perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi minimal OSIS mempunyai 2 fungsi di sekolah. Sekarang kita beralih kepada 10 bidang kerja OSIS. Bahwa OSIS itu punya 10 bidang kerja yang masing-masing saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertama yaitu seksi bidang pembinaan ketahuan pengetahuan Indonesia. Yang kedua seksi bidang budaya pekerti luhur dan akhlak mulia. Yang ketiga seksi bidang kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang keempat seksi prestasi akademik, seni dan atau olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Kelima seksi bidang pembinaan demokrasi, HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup dalam konteks masyarakat plural. 6 seksi bidang pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. 7 seksi bidang pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan berbasis gizi. 8 seksi bidang pembinaan sastra dan budaya. 9 seksi bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Terakhir adalah seksi bidang pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Sedikit kita akan menerangkan tentang arti dari logo. Ini adalah logo OSIS. Di situ ada warna merah, putih, coklat dan lain-lain, akan saya jelaskan menurut warna dari OSIS tersebut. Satu, yaitu bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak. Ini artinya adalah generasi muda siswa adalah bunga harapan bangsa. Bunga berwarna putih menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berititkan Pancasila, dilukiskan dalam bentuk bintang sudut 5. Para siswa berdaya upaya melalui 5 jalan dengan keunggulan hati agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. Kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk 5 kelopak daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Kedua yaitu buku terbuka. Artinya adalah kewajiban utama siswa yang pertama adalah belajar keras atau menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Gambar kunci pas. Artinya adalah kewajiban utama siswa yang kedua adalah bekerja keras. Kemauan bekerja keras dan kesenangan bekerja akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada orang lain. Yang keempat yaitu 2 tangan terbuka mengandung makna. Kewajiban utama siswa yang ketiga adalah berbakti. Kesediaan menolong orang lain yang lemah dan kurang sesama siswa dan masyarakat memerlukan pertolongan dan bantuan. Bila dilaksanakan secara spontan atau peka dan tanggap, menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab. 5. Biduk. Biduk artinya adalah sebagai wadah usaha pembinaan adalah OSIS yang digambarkan dengan bentuk sebuah biduk atau perahu yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang dicita-citakan bersama.
Demikianlah sedikit makna tentang lambang OSIS. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler atau dikenal dengan istilah eskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Berdasarkan surat keputusan Mendikbud nomor 060-U-1993 dan nomor 080-U-1993, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat siswanya. Sedangkan menurut Peraturan Mendikbud nomor 39 tahun 2008 ini tentang pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah bertujuan agar siswa dapat memperkaya diri, memperluas diri dan pengetahuannya. Sekarang kita lihat yaitu tentang fungsi dan tujuan dari ekstrakurikuler. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Minimal ada 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler. Pertama yaitu fungsi pengembangan, kedua fungsi sosial, ketiga fungsi rekreatif, keempat fungsi persiapan karir. Sekarang baiklah kita lihat pengertian dari masing-masing fungsi tersebut. 1. Fungsi pengembangan, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Saya yakin setiap anak punya bakat, minatnya perlu dikembangkan, perlu dibentuk agar menjadi prestasi nantinya. Ini lewat jalur pembinaan di sekolah lewat ekstrakurikuler. Kedua, fungsi sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Ini bisa kita lihat pada kegiatan pramuka. Di situ banyak kegiatan melibatkan orang banyak, di situ jelas diperlukan saling menghormati dan sebagainya. Berarti ada interaksi sosial. 3. Fungsi rekreatif, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Ini bisa kita lihat pada kegiatan pramuka, khususnya kegiatan with game, di mana siswa diajak misalnya masuk hutan untuk kita melihat keindahan alam Indonesia. Itu nanti di situ ada unsur kreasinya, sehingga kita menjadi senang, gembira, bisa menambah kita untuk lebih giat lagi belajar. Berarti ada unsur rekreatif pada kegiatan ekstra pramuka, mungkin kegiatan with game. Ini hanya contoh. Keempat, fungsi persiapan karir, bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas yang dimilikinya. Banyak anak-anak kita yang punya bakat yang terpendam setelah diolah, dididik menjadi suatu karir yang lebih baik.
yang tadinya mungkin tidak dilatih karena lewat kegiatan ekstra mereka menjadi pandai sehingga bisa mendapatkan katakanlah prestasi. Artinya karirnya semakin berkembang karena melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Berarti jelas sangat penting kegiatan ekstrakurikuler karena bisa mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Sekarang kita lihat tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan peraturan pemerintah, ini menurut seorang ahli ya, bahwa ekstrakurikuler itu mempunyai beberapa tujuan. Satu yaitu siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan keterampilan mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani dan jasmani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah, ini undang-undangnya nomor 39 tahun 2008 tentang penyelenggaraan di sekolah, bahwa ekstrakurikuler mempunyai paling tidak 3 tujuan, yaitu 1. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. 3. Mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minatnya. 4. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia lain dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri atau civil society. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Menurut peraturan pemerintah khususnya Mendikbud nomor 81 tahun 2013 ini tentang implementasi kurikulum, berdasarkan pilihannya ada 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Satu yaitu ekstrakurikuler wajib, yang kedua ekstrakurikuler pilihan. Sekarang kita lihat apa itu ekstrakurikuler wajib, yaitu merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh siswa peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ini berarti wajib, berarti harus dilakukan, kecuali bagi mereka yang memang betul tidak bisa. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan, yaitu merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Selanjutnya kita lihat jenis ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Kuarasan. Pertama yaitu pramuka. Pramuka ini ekstra wajib bagi semua jenjang kelas 7, 8, dan 9. Nanti akan kita buat jadwal agar semua jenjang kelas bisa melaksanakan ekstrakurikuler pramuka tersebut. Kedua yaitu bola voli, 3 PMR atau palang merah remaja, keempat futsal, kelima yaitu bola kaki, keenam basket, ketujuh olimpiade, meliputi olimpiade mungkin sains, IPS atau matematika, kemudian karate, 9 pencak silat, 10 BTQ atau baca tulis Al-Quran, 11 English Club atau conversation, 12 tenis meja, 13 drum band, 14 seni suara dan seni musik,
15 hadroh atau rebana. Nanti kalian bisa milih mana yang kalian sukai dari ekstra yang pilihan tersebut. Oh, saya memilih karate, silakan. Kita sudah punya guru karate yang handal. Kita juga menyediakan atau memfasilitasi ekstra drum band. Silakan kalian kalau berminat silakan ikut. Kebetulan kita sudah punya alat drum band yang lengkap dengan seragamnya dan lain sebagainya. Terakhir yaitu materi dari saya tentang koperasi sekolah. Bahwa sekolah kita itu mempunyai koperasi khusus untuk kesiswaan yang menyediakan kebutuhan untuk siswa. Misalnya buku-buku tulis, alat-alat tulis, pulpen penggaris, kaos kaki, kemudian kaos olahraga. Kalian bisa membeli atau memperoleh lewat koperasi siswa di sekolah. Harganya tentu lebih terjangkau karena disesuaikan dengan keadaan peserta didik di sekolah. Jadi enggak usah beli di luar, silakan kalian belanja di koperasi sekolah yang menyediakan kebutuhan kalian untuk kepentingan pendidikan di sekolah. Saya kira itulah sedikit materi dari saya. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan beberapa pesan bahwa nanti setelah kegiatan sudah normal kembali, kita akan mengadakan ekstra secara rutin. Pesan kami, silakan kamu pilih yang kamu suka, kecuali yang wajib memang itu harus kamu lakukan. Kemudian juga sebelum saya akhiri, saya mempunyai beberapa yang mungkin pantun ya, yaitu yang berbunyi, kupat kecemplung santen, sedoyo lepat nyuwun pangapunten. Satu lagi, cendrawasih burung irian. Terima kasih, cukup sekian. Sairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pengatur acara. Ya, terima kasih kepada Pak Margo telah memaparkan materi keosisan dan ekstrakurikuler. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak sekalian, siswa baru atau peserta didik baru SMP atau Kewarasan. Jadi tadi dipaparkan mengenai OSIS, apa OSIS, kemudian ekstrakurikuler. Nah, untuk waktunya, terima kasih sekali Pak Margo telah menyempatkan diri untuk mengisi materi ini. Terima kasih. Dan selanjutnya materi berikutnya yaitu wawasan Wiyata Mandala. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.